NGT itu singkatan dari naso, Gastrik tube. naso hidung, gastrik, gaster lambung, tube itu saluran. Jadi selang ini masuknya dari hidung sampai ke lambung. Sudah? Nah, kalau yang OGT oral dari mulut sampai ke lambung. Pada saat ini kompetensinya hanya memberikan makan pada pasien yang terpasang NGT atau OGT dan memberikan makan. Belum sampai ke kompetensi bagaimana sih cara pemasangan NGT. Oke? Karena tapi kemarin ada juga yang curi-curi ilmu saya. Gimana sih Bu? Ini emang beneran sampai lambung. Nah, hasil kan saya akhirnya keluarkan cara pasangnya, cara periksanya, ya. Oke? Nah, pada saat ini kita pahami konsep bahwasanya untuk siapa yang terpasang ini adalah sesuai indikasinya. Apa indikasi pemasangan NGT? Siapa saja yang terindikasi? Bisa kita orang normal dalam kondisi sadar? Tidak. Cenderung kalau yang dalam kondisi tidak sadar misalnya, ataupun dalam kondisi stroke, kesulitan menelan, nah itu adalah mereka-mereka yang terindikasi terpasang NGT. Pasien kesulitan menelan, pasien tidak sadar, ataupun pasien dengan stroke. Ya. Ada juga sih pasien sadar pakai ini, tapi tidak untuk makan, untuk mengeluarkan isi lambung karena akan operasi sito ataupun operasi mendadak. Nah, dia pakai ini. Udah? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya, bahwa ini adalah NGT indikasi pemasangannya, ataupun orang yang terpasang NGT adalah orang-orang yang gangguan menelan ataupun kesulitan menelan, pasien tidak sadar, dan selanjutnya adalah pasien dengan masalah stroke, ya. Ada lagi banyak ya, tengok di itunya ya. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke tahap pertama adalah memberikan makan pasien yang terpasang NGT. Sudah? Seperti biasa, siapkan alat. Alat yang disiapkan adalah ini NGT, nggak perlu lagi karena kan kita nggak masang NGT, ya. Ya, makan gelas ataupun minum yang gelas yang berisi air, minuman. Ini makanannya yaitu makanan cair, ya, tidak bubur tapi cair kayak susu, ya. Dan untuk takarannya itu udah kolaborasi antara tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi, dokter, ya, kita perawat yang memberikannya. Nah, ini spek. Spek ini ada dua. Ini untuk anak-anak ya yang terpasang NGT. Ini untuk yang dewasa. Dan biasanya juga yang dewasa ataupun anak-anak ada yang lubang tengah, ada yang lubang pinggir. Ya. Oke. Selanjutnya stetoskop, ya, handscoon, tisu, ya. Kemudian di sini ada yang kurang sepertinya karena pindah dari sana, pengalas handuk. Boleh minta sama Pak Ina, Rahmat, handuknya kayaknya ketinggalan deh di sana, enggak? Ambil handuk celemek. Ya, handuk. Ada lagi yang ketinggalan alatnya? Kan diperlukan juga. Perlukan. Berbuatkan di bawah untuk tempat buang sampah. Nah, itu piring sama sendok nanti untuk yang makan, ya. Saya letak di atas tadi ya. Jadi ini setnya. Handuk, ya. Oke. Seperti biasa, setelah kita siapkan alat, kita masuk ke 4 fase. Itu tahap pertama adalah fase prainteraksi. Apa saja kalau fase prainteraksi? Identifikasi catatan keperawatan klien. Kita harus mengidentifikasi kita sendiri sebagai seorang perawat, siapanya,
lihat catatan medis pasien, ya kan? Selanjutnya adalah tahap orientasi. Nah, tahap orientasi kita tetap komunikasi ke pasien, ya kan? Nyanyiannya lah, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya ini yang dinas dari jam sekian sampai jam sekian. Saya akan membantu Bapak Ibu memberikan makan melalui selang ini, ya. Nah, ada pertanyaan Pak? Bapak bersedia? Oke, selanjutnya apa? Tahap kerja. Tahap kerja kita cuci tangan tetap, ya. Cuci tangan ini diperlukan sebelum dan sesudah tindakan. Mau bersih prinsipnya, mau steril tetap cuci tangan. Sudah? Tahap kerja itu kita juga mengatur posisi pasien. Ya. Nah, posisi pasien apa? Semi-fowler. Fowler, bukan flower. Ya, semi-fowler. Oke, semi-fowler itu posisi 45 derajat. Artinya posisi setengah duduk. Oke. Nah, coba Rizky kasih posisi pasiennya. Yang kanan nggak gerak, yang sana. Kan ada itunya. Nah, ini. Ada itunya lah, kodenya.